Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan limnologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai tipe-tipe perairan tawar. Untuk tipe perairan tawar yang akan dibahas pada materi kali ini, yaitu mengenai tipe perairan lotik. Perairan lotik yaitu tipe perairan yang mengalir. Salah satu contoh dari perairan lotik ini yaitu sungai. Berdasarkan pengertian sungai, sungai merupakan aliran air yang memanjang dan mengalir terus-menerus mulai dari hulu sampai ke arah hilir. Sungai memiliki kecepatan arus dan pergerakan air. Nah, di sini sungai itu memiliki kecepatan berkisar antara 0,1 sampai 1 meter per sekon. Selain itu, sungai ini juga dipengaruhi oleh waktu, iklim, dan pola drainase, sehingga akan terdapat perbedaan debit air pada musim hujan dan pada musim kemarau. Selain itu juga, di sini pada perairan sungai itu biasanya terjadi pencampuran massa air secara menyeluruh, sehingga tidak terbentuk stratifikasi vertikal pada kolom air. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, di sini juga perairan lotik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu kecepatan arus. Yang kedua jenis sedimentasi dasar. Yang ketiga erosi. Dan yang terakhir dipengaruhi juga oleh sedimentasi pada perairan tersebut. Berdasarkan kecepatan arus pada area hulu, tengah, dan hilir, pada aliran tersebut memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Pada hulu, biasanya kecepatan arus itu lebih deras ketimbang sampai ke daerah hilir. Berikut merupakan tipe morfologi sungai menurut Rosgen 1996. Berdasarkan gambar berikut ini, tipe morfologi sungai dapat kita bedakan menjadi 9 tipe aliran sungai. Tipe morfologi sungai ini kita klasifikasi berdasarkan tingkat kemiringan dari sungai tersebut, kemudian berdasarkan material dasar dan penampakan dasar dari sungai tersebut, dan juga berdasarkan penampakan alur dari sungai tersebut. Kita contohkan satu, di sini ada tipe sungai AA+. Di sini kita lihat bahwa terdapat kemiringan untuk sungai tersebut lebih besar dari 10%, jadi lebih dari 10% tingkat kemiringan. Kemudian kita bisa melihat penampakan dasarnya seperti ini, dan juga penampakan dari alur sungai tersebut. Begitu juga untuk seterusnya. Jadi di sini terdapat 9 tipe morfologi sungai yang akan diklasifikasikan tadi berdasarkan tingkat kemiringan, kemudian material dasar, dan juga melalui alur sungai tersebut. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, yaitu mengenai material penyusun yang ada di dasar sungai, itu dibedakan menjadi 3 tipe penyusun material yang ada di sungai. Baik itu yang menyusun dasar sungai maupun bagian bawah dasar sungai. Tipe pertama yaitu disusun oleh batu besar, kemudian batu, dan kerikil. Untuk tipe yang kedua, ada dasar sungai yang disusun oleh kerikil dan pasir. Sedangkan untuk tipe yang ketiga yaitu tipe perairan sungai yang disusun dasar sungainya oleh kerikil, pasir, dan lumpur. Selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi sungai berdasarkan debit air atau volume air pada saat musim hujan dan pada saat musim kemarau. Di sini sungai akan dibedakan menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama yaitu sungai permanen, yang kedua adalah sungai periodik,
yang ketiga adalah sungai episodik, dan yang keempat adalah sungai ephemeral. Berikut merupakan penjelasan dari sungai-sungai tersebut. Yang pertama adalah sungai permanen. Sungai permanen adalah sungai yang memiliki debit air sepanjang tahun relatif tetap. Baik itu pada musim hujan dan musim kemarau, dia tidak memiliki dan tidak mengalami perubahan pada debit air secara signifikan. Nah, di sini contoh-contoh yang merupakan sungai permanen yaitu Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, dan Sungai Musi di Sumatera Selatan, dan juga ada Sungai Batanghari. Itu merupakan contoh-contoh dari sungai permanen. Kemudian, yang kedua adalah sungai periodik. Di sini, sungai periodik merupakan sungai yang debit airnya pada musim hujan itu banyak. Kemudian di musim kemarau airnya sedikit. Jadi terdapat perubahan signifikan pada debit air ketika di musim hujan dan di musim kemarau. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari sungai periodik, yaitu adalah Sungai Bengawan Solo. Nah, di gambar ini merupakan penampang dari alur sungai pada musim kemarau. Sedangkan pada musim hujan, debit airnya relatif lebih besar daripada debit air yang terlihat di gambar. Oke, selanjutnya yaitu sungai episodik. Terlihat di gambar bahwa sungai episodik ini adalah jenis sungai yang pada musim kemarau airnya akan kering, akan mengering, dan pada musim hujan airnya akan lebih banyak. Nah, di sini contohnya yaitu Sungai Kalada yang ada di Pulau Sumba, NTB. Nah, untuk penjelasan yang keempat yaitu sungai ephemeral, pada dasarnya sungai episodik dan sungai ephemeral memiliki jenis debit air yang relatif sama, yaitu pada musim kemarau mengering dan hanya terdapat air pada musim hujan saja untuk sungai ephemeral. Tapi berdasarkan debit airnya itu lebih banyak, lebih besar sungai episodik ketimbang sungai ephemeral. Berkaitan dengan tipe perairan mengalir, seringkali kita mendengar istilah sungai, kali, dan kanal. Pada dasarnya, sungai dan kali ini merupakan satu pengertian yang sama. Hanya saja, kali merupakan sungai yang disebut dalam bahasa Jawa. Jadi sungai dalam bahasa Jawa itu seringkali disebut sebagai kali. Misalnya nih contohnya adalah Kali Ciliwung atau Kali Brantas. Nah, sebenarnya ketika penyebutan kali tersebut itu mengacu kepada sungai. Jadi untuk penyebutan Kali Ciliwung artinya mengacu kepada Sungai Ciliwung. Sedangkan untuk Kali Brantas berarti dia mengacu ke Sungai Brantas. Nah, untuk kanal terdapat penjelasan khusus mengenai kanal. Nah, di sini kanal merupakan jalur air buatan yang digunakan untuk mengarahkan dan mengalirkan air. Nah, di sini dibuatnya suatu kanal merupakan suatu bentuk manajemen sungai. Ini merupakan salah satu contoh kanal yang ada di Kota Palembang. Di sini, kanal dibuat untuk mengalirkan air dari dan ke Sungai Musi. Nah, ini merupakan contoh dibuatnya kanal di Kota Palembang. Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai kanal, kanal memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu untuk transportasi, yang kedua irigasi, yang ketiga pengendali banjir, dan yang keempat adalah untuk tujuan wisata. Yang pertama, untuk transportasi kanal, kanal berfungsi untuk mengangkut barang dan orang yang akan menuju ke sungai besar ataupun ke danau-danau. Nah, yang kedua, untuk irigasi, kanal berfungsi untuk mengalirkan air sungai menuju ke persawahan, contohnya. Untuk yang ketiga, pengendali banjir, kanal juga dapat mengalirkan air dari dan ke sungai sebagai bentuk pengendalian banjir.
Dan juga yang keempat, untuk tujuan wisata, bisa kita lihat mungkin di luar negeri ya, terdapat di kota Venice itu terdapat kanal yang dimanfaatkan penduduk untuk tujuan wisata. Nah, berikut merupakan gambar-gambar dan contoh-contoh dari manfaat dari kanal itu. Yang pertama untuk transportasi. Jadi kanal bisa menjadi sarana transportasi pengangkut barang dan orang. Yang kedua, yang itu untuk irigasi, jadi untuk mengalirkan aliran air ke persawahan. Yang ketiga, untuk pengendali banjir, kita lihat seperti ini. Jadi nanti terdapat pintu-pintu air di kanal-kanal tersebut untuk membendung air ataupun mengalirkan air jika debit air pada sungai-sungai tersebut sudah mulai membesar. Dan yang keempat, yang itu yaitu tujuan wisata. Nah, kita bisa lihat di sini, ini merupakan salah satu objek wisata yang ada di Venice, di Venesia. Demikianlah penjelasan mengenai perairan mengalir atau perairan lotik pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Sampai bertemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.